Sama-sama adakan acara di UI, Anies Baswedan sindir Bahlil, tapi bukan sidang doktoral ya. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar dan Menteri SDM hari ini sidang promosi doktor di UI. Kalau ada yang nanya, mungkin nggak sih menyelesaikan studi S3 selama 3 semester di UI? Menurut gua, pengalaman gua sebagai mahasiswa S3 Ilmu Politik di UI, itu sangat tidak mungkin terjadi. Di program S3 Ilmu Politik misalnya, setiap mahasiswa harus mengikuti perkuliahan selama 2 semester. Perkuliahannya dilakukan secara tatap muka di kampus UI Depok. Bahkan kalau ada mahasiswa yang tidak linear dengan ilmu politik, mereka harus mengikuti kelas matrikulasi lagi. Kemudian di semester 3 kita harus menyelesaikan proposal disertasi. Sidang proposal disertasi bukan sidang promosi doktor. Kemudian kita di semester 4 harus melakukan penelitian dan lain sebagainya. Belum lagi kalau di S3 Ilmu Politik, setiap mahasiswa S3 kalau mau menyelesaikan studinya harus melakukan publikasi jurnal Scopus dengan indeks Q3. Biasanya untuk publikasi di jurnal Scopus Q3 itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 6-12 bulan. Kalau di jurusan gua yang udah, itu kebanyakan lulus itu di atas 4 tahun atau 8 semester. Paling cepat itu pun cuma 3 tahun atau 6 semester. Belum ada yang lulus 3 semester. Intinya, lulus S3 di UI itu sebenarnya susah banget, nggak semudah itu. Tapi perlu diingat, Pak Bahlil Lahadalia ini S3-nya itu di SKSG, Program Studi Kajian Strategik Global. Biasanya orang-orang yang kuliah pasca sarjana di SKSG ini adalah para pejabat. Kalau kata orang, bukan kata gue ini, lulusnya cenderung mudah tapi biaya mahal. Tapi gue pribadi mengucapkan selamat kepada Pak Bahlil yang sudah menyelesaikan studi S3-nya daripada doktornya honoris causa ya kan. Tapi dari pihak SKSG juga perlu ngasih penjelasan kenapa Bapak Bahlil bisa lulus S3 di UI dengan secepat itu. Jadi Bahlil tentu bukan dia sebetulnya yang jadi subjek dari problem universitas, tetapi pengujinya tuh. Kan dia diloloskan oleh sejumlah profesor. Lalu dianggap profesor ini sebetulnya harus dicurigai, paling tidak diperiksa oleh ombudsman tentang kedudukan mereka di dalam mimbar akademis kemarin itu. Jadi selain soal maladministrasi yang sangat mungkin terjadi karena konflik of interest antara penguji yang berkedudukan sebagai komisaris dan Bahlil sebagai politisi, itu udah problem administrasi sebelum dia jadi problem etis, kan itu udah ada konflik of interest. Yang kedua adalah status dari mereka yang berhak untuk mengajukan pertanyaan akademis. Apakah pertanyaan akademis itu akhirnya dilembut-lembutkan sehingga ketajaman pengujian itu hilang? Apakah epistemological break di dalam riset itu dimungkinkan untuk diperlihatkan atau disembunyikan justru? Jadi kita masuk pada dua hal, isu tentang etik di dalam penulisan dan dalam pembuktian dan dalam pengujian. Yang kedua adalah maladministrasi yang memungkinkan ada konflik of interest kan. Pak Bahlil lulus S3 di UI, disertasinya soal hilirisasi nikel di RI, dan dia selesai di S3 tuh kurang dari 2 tahun. Tapi malah banyak nih yang bikin komen-komen kayak gini. Percaya nggak sama yang bilang tabrak aturan asal tidak ketahuan? Ternyata UI bisa juga dimainin tebak joki. Aduh. Sebagai mahasiswa yang lagi juga jalanin program magister, mari kita bedah disertasi Pak Bahlil. Jadi ternyata Pak Bahlil itu bikin disertasi ini bareng sama 3 temennya, Pak Chandra, Pak Teguh, Pak Ator Subroto. Dan ini ada beberapa poin-poin. Nah, tapi ini nggak usah diperhatiin guys, karena yang penting doktor. Dan ini ada beberapa pertanyaan tentang rumusan masalah yang disampaikan oleh Pak Bahlil saat sidang disertasi kemarin. Gak banyak sih, tapi ampun Kanda. Meski banyak hal-hal yang bisa ditambahin dari penelitiannya Kanda Bahlil, tapi yang paling penting itu eksekusi di lapangan bos. Itu mantap. Mau lulus S3 kurang dari 2 tahun. Tapi publik, terutama Sivitas Akademika UI, akhirnya mulai menemukan sesuatu yang mencurigakan di situ. Dan saya ikuti teman-teman di UI itu mengusulkan supaya diuji ulang. Kan itu pembuktian yang lebih enak kan kalau dibuka seperti semacam ujian terbuka kan. Kan tradisi akademis sebetulnya setiap orang yang diundang di dalam forum pengujian doktor, dia berhak untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sekarang dibatasi, yang boleh bertanya hanya penguji, yang boleh bertanya hanya bahkan promotor mungkin pertanyaannya pasti akan bersifat membantu tuh. Dalam tradisi ilmu pengetahuan, siapapun yang punya dalil dan masuk di dalam ruang ujian disertasi, dia berhak mengajukan pertanyaan tuh.
Jadi kalau saya misalnya ada di situ, saya bisa angkat tangan tuh. Oh nggak boleh bertanya Pak Rocky, oh nggak bisa, kita diundang di dalam forum akademis. Artinya setiap orang yang diundang punya kapasitas yang sama dengan para penguji formilnya. Itu yang namanya tradisi di dalam ruang akademis itu, dari zaman Plato begitu cara-cara menguji orang itu. Nah di Indonesia aja seolah-olah undangan itu sekedar menonton. Pak Bahlil Lahadalia baru aja meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia. Tapi netizen malah nyinyir. Karena tahun 2023, tanggal 8 Februari, ada dosen UI yang baru aja diangkat jadi komisaris, namanya Pak Chandra. 5 hari kemudian, Pak Bahlil mulai S3 di UI. Dan salah satu promotornya adalah Pak Chandra. Netizen juga heran, gimana ceritanya Pak Bahlil seorang menteri sekaligus ketua partai bisa nyelesain S3 di UI dalam 2 tahun. Padahal S3 3 tahun aja udah terbilang cepet loh. Makanya ada yang nuduh beliau beli gelar, dijokiin umbi-umbian. Tapi menurut gua, netizen itu cuma suuzon. UI bilang emang bisa kok S3 2 tahun, kurang imajinasi aja netizen. Padahal Pak Bahlil bisa kayak gitu, ya karena sebenarnya dia Son Goku. Son Goku berasal dari keluarga yang sederhana. Saingannya Vegeta, pangeran bangsa saya. Tapi Son Goku bisa membuktikan kalau dia juga nggak kalah dari orang berprivilege. Nah, Pak Bahlil sama, berasal dari keluarga yang sederhana. Waktu pemilihan ketua umum HIPMI 2015, saingannya Pak Bayu Joko Sutono, cucu pendiri Bluebird. Tapi Pak Bahlil bisa membuktikan kalau dia juga nggak kalah sama orang berprivilege. Son Goku kalau latihan itu di ruang jiwa dan waktu, tempat di mana waktu berjalan lebih lambat. 1 tahun di ruangan itu sama dengan 1 hari di dunia nyata. Jadi wajar kan Pak Bahlil bisa S3 2 tahun? Orang 2 hari juga sebenarnya bisa. Makanya buat Pak Bahlil gue mengucapkan selamat atas gelarnya, semoga ilmunya bermanfaat. Dan buat UI, jujur gue nggak nyangka. Gue kira jaket warna kuning dan lambang beringin tuh cuman kebetulan loh. Saya tahu bahwa jual beli ijazah itu udah lama sekali. Sejak 10 tahun lalu saya masih mengajar di UI itu. Kalau sudah sore-sore masih sayang anak-anak S1 itu, karena saya mengajar metodologi itu udah pasti melapor, Pak ini ada bupati, calon gubernur atau pejabat pejabat pemerintah itu lagi menulis disertasi, lalu minta tolong untuk buatkan kerangka penelitian, hadirkan buku yang diperlukan. Karena kira-kira 1 dekade ini UI itu juga jadi sarang tempat orang jual beli ijazah itu hal yang terbuka kita ketahui itu. Paling nggak bisik-bisik di kalangan mahasiswa begitu tuh. Dan itu ada harganya tuh. Jadi bayangin mahasiswa S1 diminta untuk membuat riset desain untuk seseorang yang ingin dapat gelar S2 atau S3 bahkan tuh. Dan itu terjadi di kampus saya dulu itu ada namanya Nextdoor. Kalau udah sore-sore itu kita ngumpul di situ untuk mulai nguping siapa yang lagi minta tolong pada mahasiswa, gubernur mana yang bawa dompet jebol bagi-bagi duit di situ naktir mahasiswa. Ya mahasiswa UI seneng-seneng aja dapat uang tambahan. Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi kajian strategik dan global. Dengan yudisium cum laude. Tetapi UI sendiri harus punya filter. Begitu masuk dalam ruang ujian, maka entah biarin aja dia mau plagiasi kayak dia mau nyewa siapa, itu urusan dia sendiri itu. Tetapi begitu masuk di ruang ujian, berlakulah prinsip bahwa tidak ada maaf terhadap pertanyaan, tidak ada maaf terhadap jawaban yang dungu. Kan mesti ada duel habis-habisan di situ kan. Dan itu pentingnya disertasi itu dibuka untuk umum supaya ada semacam audit eksternal tentang kadar epistem dari disertasi itu kan. Dan aksiomanya bisa dibatalkan apa tidak, perumusan hipotesisnya itu mengandung valibilisme atau sekedar verifikasionisme. Kan itu semuanya yang kita sebut metodologi di dalam ilmu pengetahuan. Nah itu sebetulnya yang perlu dilihat. Jadi sekali lagi UI sebetulnya dari awal udah mengalami defisiensi di dalam upaya untuk meloloskan seseorang. Filternya makin lama makin rapuh tuh. Dan gelar doktor yang diterima Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai menjalani ujian terbuka Doktor Pascasarjana Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia UI menjadi sorotan warganet di media sosial.
Warganet menilai banyak yang janggal dalam gelar doktor yang diperoleh oleh Bahlil Lahadalia. Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun tampaknya menyinggung sidang doktoral Menteri ESDM tersebut. Ini bermula ketika Anies Baswedan mengunggah poster acara bertajuk Jakarta Kota Global, Mampukah? Yang merupakan dialog interaktif dan akan diselenggarakan di UI pada Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Usai mengunggah poster dan ajakan untuk menghadiri acaranya, Anies Baswedan kemudian mengutip tweet tersebut. Ia menambahkan bahwa meskipun Universitas Indonesia yang mengadakan acara itu, namun acara yang akan dihadirinya bukanlah sidang doktoral. Walaupun Anies Baswedan sendiri tidak menyebutkan nama, namun warganet di platform X langsung merujuk pada gelar doktor yang baru-baru ini diterima oleh Bahlil dan menuai atensi publik. Walaupun lembaga yang mengadakan sama, tapi acara saya besok bukan sidang doktoral ya. Sampai jumpa di diskusi besok, baik langsung di lokasi maupun via online streaming, cuit Anies Baswedan pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Unggahan yang telah disukai sebanyak lebih dari 9.000 kali oleh sesama pengguna X itu pun menuai beragam komentar dari publik. "Ha, disindir dong, besok mah sidang-sidangan ya pak," tulis akun @para *********. Yang saya suka dari beliau ini cerdas peka terhadap situasi, selalu ada aja bahan untuk disindir, komentar @ari********. Di antara frustrating news tentang bagaimana kampus sekelas UI diobok-obok rezim, guton satir seperti ini terdengar benar-benar on point, tambah @hani*******. Wah kakak lucu banget nih pengangguran nyetil-nyetil orang yang punya full time job, sahut @gat*******. Ya kan bapak udah pahde, beda kelas lah sama yang doktor-doktoran, timpal @alf ******.